Halo, kembali lagi bersama saya Aulia di X Podcast. Kali ini saya sudah bersama Bapak Rinto Setiawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Dalam episode ini kita akan membahas tentang kesalahan sistem negara lahirkan kekuatan oligarki. Baik, Bapak kan pernah menulis artikel berjudul Kesalahan Sistem Negara Lahirkan Kekuatan Oligarki. Disebutkan bahwa struktur negara kita salah desain. Tolong dijelaskan sejak kapan dan bagaimana kesalahan desain ini mulai terjadi? Oh iya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi sistem ketatanegaraan kita ini ternyata sudah ada kesalahan Mbak ya. Sebenarnya itu sejak awal proklamasi sudah ada kesalahan Mbak, cuman sedikit sekali Mbak. Nah, cuman tambah parahnya sejak amandemen Undang-Undang Dasar ini Mbak. Mulai amandemen pertama 99 sampai amandemen keempat tahun 2002. Dan yang paling parah adalah sebenarnya di amandemen ketiga Mbak, tahun 2001. Di situlah kedaulatan rakyat yang awalnya itu diwakili oleh mandataris rakyat yaitu MPR itu digantikan diwakili oleh Undang-Undang Dasar Mbak Aulia. Jadi dari tahun 2001 inilah sistem ketatanegaraan kita itu yang paling atas itu malah Undang-Undang Dasar Mbak. Jadi tidak ada perwakilannya. Seperti itu Mbak Aulia. Jika diibaratkan sebagai korporasi, negara saat ini mengalami kekosongan di bagian keputusan tertinggi. Lantas, masihkah ada harapan untuk Indonesia agar dapat melakukan perbaikan sistem negara, mungkin melalui referendum atau jalan lain? Oh iya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi untuk perbaikan sistem ketatanegaraan yang pastinya adalah harus mengamandemen Undang-Undang Dasar Mbak Aulia. Undang-Undang Dasar ini kalau kita ibaratkan di korporasi atau perusahaan, ini sama dengan akte perusahaan Mbak, akte pendirian. Karena akte pendiriannya dari Bapak bangsa kita yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, itu sudah diubah sampai 4 kali yang mengakibatkan kedaulatan rakyat atau keputusan tertinggi dari negara ini sudah tergantikan dari MPR menjadi Undang-Undang Dasar. Yaitu salah satu jalannya hanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Cuman untuk menuju ke amandemen tersebut, Mbak Aulia, memang tidak ada jalan lain ini Mbak. Kecuali satu, bisa dekret presiden Mbak, kalau Bapak Presiden kita tercinta itu rela untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Yang kedua, bisa dengan jalan referendum Mbak. Seperti itu Mbak Aulia, referendum, tapi untuk langsung ke referendum itu akan sangat susah. Harus ke petisi dulu Mbak. Petisi apakah diperlukan ini untuk amandemen kelima agar kedaulatan rakyat kembali benar-benar ke tangan rakyat. Jadi rakyat ini sekarang ini hanya memiliki kedaulatan tapi tidak menguasai Mbak. Tujuannya amandemen kelima ini adalah rakyat kembali berdaulat penuh dengan memiliki dan menguasai kedaulatannya Mbak. Seperti itu Mbak Aulia. Apakah menurut Bapak Indonesia ini sudah benar-benar kehilangan demokrasi rakyat seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa? Tolong dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kalau kehilangan apa Mbak tadi? Kehilangan demokrasi rakyat seperti yang diceritakan. Jadi yang Mbak maksud ini gini Mbak, itu terjadi di pasal 6A Mbak Aulia. Itu bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Mbak, yang terutama alinea keempat. Di alinea keempat itu adalah ada Pancasilanya Mbak, yaitu sila keempat Mbak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung Mbak, tidak melalui musyawarah mufakat. Seperti itu Mbak Aulia. Yang pasal 6A ayat 2-nya malah mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Mbak. Nah, saat itulah kedaulatan rakyat itu berganti Mbak. Yang di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu dikatakan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar, itu sudah hilang kedaulatannya Mbak, dikuasai oleh Undang-Undang Dasar. Di 6A dalam tanda kutip dibajak oleh partai politik atau gabungan partai politik Mbak untuk mencalonkan presiden tadi Mbak Aulia. Karena sistem tata negara kita yang sekarang ini itu kepala negara merangkap kepala pemerintahan dirangkap oleh presiden Mbak. Ya otomatis karena yang menjalankan semua kedaulatan rakyat ini adalah presiden, dan ternyata
rakyat tidak bisa mencalonkan wakilnya aja nggak bisa, Mbak, mencalonkan calon presiden, Mbak, diwakilkan oleh partai politik, Mbak. Jadi sangat bertentangan sekali, Mbak Aulia. Jadi pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 dengan sila keempat, Mbak. Itu kalau ditelusur pakai ChatGPT aja, Mbak, akan kelihatan, Mbak. Apakah pasal 6A ini pemilihan langsung ini sejalan dengan Pancasila, sila keempat, Mbak. Seperti itu, Mbak Aulia. Berarti perubahan itu semua terjadi pada tahun 2001 ya, Pak? Paling krusial di 2001, Mbak Aulia. Itu amandemen pasal 1 ayat 2 tadi, Mbak. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh MPR awalnya. Di 2001 tadi, Mbak, dijalankan oleh Undang-Undang Dasar, Mbak. Undang-Undang Dasar ini kan benda mati, Mbak, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, Mbak. Kayak kita main sepak bola, Mbak, ibarat kita main sepak bola, ada peraturannya, Mbak. Seperti ini nanti offset, ini keluar garis. Cuman tidak ada wasitnya, Mbak. Baik, Pak. Kemudian apa dampak paling nyata dari kekuasaan oligarki terhadap rakyat? Jadi gini, Mbak Ulia, kita sambungkan dengan kesalahan sistem tata negara kita. Tata negara kita tidak menerapkan persamaan dengan sistem big corporate, Mbak, korporasi besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara itu kan sudah menerapkan standar korporasi yang benar, Mbak. Dia sudah sesuai dengan teorinya ini, Mbak, International Standard Management Mutu. Sesuai dengan teorinya Henry Fayol yang maksimal seorang manajer itu cuma bisa membawai 15 orang. Sudah sesuai dengan teorinya Mintzberg, ada pembagian antara strategic aspect, middle line, teknostruktur, operating core, dan supporting staff. Itu semua teori-teori itu, Mbak, sudah dijalankan oleh korporasi besar di dalam negara kita. Nah, negara kita, sistem tata negaranya tidak mengakomodir perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan manajemen internasional tadi, Mbak Ulia. Akhirnya yang terjadi seakan-akan ini korporasinya ini menjadi besar sendiri, mengalahkan negara. Jadi bukan oligarkinya ini hebat, Mbak, karena kita yang salah dalam sistem ketatanegaraan kita, Mbak Ulia. Kemudian Bapak kan menuliskan bahwa reformasi tidak cukup, undang-undang baru pun tidak menyentuh akar masalah. Solusinya adalah rekonstruksi total atas sistem negara melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, mengapa demikian, Pak? Kenapa harus melakukan itu atau ada alasan dibaliknya? Ya, jadi kalau kita hanya fokus undang-undang, Mbak, undang-undang ini kan lahir atas dasar Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar harus sesuai dengan falsafah atau ideologi bangsa kita, Mbak, yaitu Pancasila, Mbak Aulia. Jadi harus seperti itu, Mbak. Kita kalau mengotak-atik undang-undangnya, Mbak, sementara undang-undang dasarnya tidak sinkron dengan ideologi dan falsafah negara, ya ini percuma saja, Mbak Aulia. Dan ini sebenarnya yang harus melakukan adalah partai-partai politik yang sudah ada, Mbak. Karena semua partai politik, Mbak Aulia, itu ideologinya harus Pancasila, Mbak. Dan dia harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Apabila partai-partai politik yang ada di Indonesia ini tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, ya patut dipertanyakan, Mbak, ideologinya, Mbak, dan seharusnya wajib dibubarkan, Mbak. Entah otoritasnya siapa yang harus membubarkan hal tersebut, Mbak. Entah MK-nya atau apa. Tapi nanti ini kan saling sandera, Mbak. MK-nya juga banyak wakil-wakil dari partai politik yang menguasai itu, Mbak. Jadi itu sudah wajib, Mbak. Kayak kita bangun rumah, Mbak. Mbak Aulia pernah nggak lihat orang bangun rumah? Iya. Ya, kalau misalkan orang bangun rumah, Mbak, pondasinya salah, Mbak. Misalkan pondasinya itu dibuat untuk rumah lantai 1. Ternyata kita kepingin rumah lantai 7 atau lantai 8, Mbak. Gimana yang terjadi, Mbak? Harus dirombak nggak pondasinya ini, Mbak? Iya. Nah, itu seperti itu analoginya, Mbak Wila. Kalau kita analogikan lagi dengan pohon, Mbak, Undang-Undang Dasar kita ini yang kita ibaratkan adalah akar, ini tidak menancap ke dalam, Mbak, ke dalam tanah, Mbak. Nah, itu juga harus digali lagi pinggirnya, Mbak, ditancapkan. Inilah yang kita namakan amandemen kelima Undang-Undang Dasar, Mbak. Itu suatu keniscayaan, Mbak. Tinggal para ini, Mbak, ya, elit-elit parpol ini harus sadar, Mbak, bahwa Anda ini sudah mengangkangi dalam tanda kutip kedaulatan rakyat, Mbak. Pembajakan kedaulatan rakyat oleh partai politik terjadi di pasal 6A tadi, Mbak. Itu berbarengan dengan itu tadi, Mbak, yang amandemen ketiga tahun 2001, Mbak. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar, bersamaan di situ ada pasal 6A yang
presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, dan yang bisa mencalonkannya hanya partai politik atau gabungan partai politik. Ini pengalaman saya, Pak. Ya. Pancasila kan sekarang seolah dipinggirkan. Nah, pejabat ketika melakukan arogansinya ini hanya membicarakan undang-undang. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi ibarat kata gini Mbak, kita tadi yang saya ilustrasikan bangunan Mbak ya. Nah, bangunan ini pondasinya kan adalah undang-undang dasar Mbak. Nah, sementara undang-undang ini hanya temboknya Mbak. Nah, kalau pejabat-pejabat ini hanya menggunakan undang-undang Mbak, sementara undang-undang ini bisa mereka mainkan. Sekarang saya dengar Mbak, pesan undang-undang ini 50 miliar Mbak. Ya otomatis yang tadi Mbak yang kita ngomong sistem negara gagal, akhirnya timbulnya oligarki. Lah kan oligarki yang sudah uangnya banyak kan bisa beli undang-undang Mbak. Lah kalau kita ngomong undang-undang, rakyat pasti kalah terus Mbak, karena rakyat sejatinya dalam pembuatan undang-undang sejak tahun 2001 tidak ada perwakilannya Mbak. Seharusnya kan undang-undang itu dibuat antara perwakilan rakyat dan perwakilan dari pemerintah Mbak. Lah perwakilan rakyatnya ini ada dari partai politik, itu yang menguasai di DPR sekarang ini Mbak Ulia. Jadi perlu direnungkan kembali Mbak, untuk segera merubah tata negara kita, harus kita biar lebih maju di tahun 2045 katanya Indonesia emas Mbak. Kalau sekarang ini Mbak, yang nggak tahu emasnya itu dari mana Mbak, mungkin beli di ini Mbak, di Pegadaian atau di mana itu Mbak, yang dijanjikan tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Jadi kenapa kok dari para pejabat yang sekarang itu tidak mau ngomong Pancasila Mbak? Karena kalau ngomong Pancasila pasti banyak melanggarnya Mbak. Terutama kita ngomong sila ke-1 Mbak, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan poinnya kan kita harus bertakwa pada Tuhan Mbak. Kita harus bertakwa, yaitu menjauhi larangan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Mbak Wilia. Itu sangat berat Mbak. Contohnya kayak kasus sekarang kemarin ini adalah apa Mbak? Tambang Raja Ampat itu loh Mbak. Yang Raja Ampat dikeruk itu. Itu masa pernah tanya itu pejabatnya yang ngasih izin itu, apakah izinnya dari Allah atau bukan? Katanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah sudah izin sama Tuhan? Menjalankan Pancasila itu berat Mbak. Makanya banyak pejabat sekarang yang mau menzolimi rakyat tidak akan mau Mbak mungkin menggunakan Pancasila. Kemarin beberapa hari yang lalu Mbak, saya ke luar kota Mbak, ini di Ternate Mbak, jauh dari ujung timur Indonesia ini Mbak ya. Itu saya menemukan di restoran Mbak, ada entah itu kelihatannya entah pejabat atau bukan Mbak ya, kelihatannya pejabat sih Mbak. Ngomong kalau Pancasila buang gitu. Yang saya dengar Pancasila buang, Pancasila buang. Itu kata-kata yang paling jelas yang saya dengar Mbak. Pokoknya Pancasila buang. Berarti memang kita sudah mau menghilangkan ini Mbak, Pancasila dari seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pidatonya Pak Prabowo di hari Pancasila yang kemarin ini Mbak, barusan aja, ayo kita tegakkan Pancasila, yang di bawah sangat ironi Mbak. Laporkan pejabat, kalau yang main-main laporkan. Sekarang sudah ada teknologi berupa rekaman. Pak Prabowo nggak tahu di bawah Mbak, di kantor-kantor pajak Mbak, ada tulisan Mbak, dilarang merekam. Di kantor-kantor pengadilan, hakim menteror wartawan yang mau merekam. Lalu Pak Prabowo ngomong suruh rekam, laporkan. Lah ngerekamnya nggak boleh Mbak. Seharusnya kalau Prabowo seorang negarawan, buatlah semacam peraturan, entah undang-undang atau perpres, wajib rekam di semua tempat publik. Itu tidak ada Mbak. Berarti mungkinkah terbit sila ke-0 yang keuangan yang maha kuasa tadi ya Pak? Ya, jadi kalau kita ibaratkan Pancasila Mbak, itu Pancasila itu sebenarnya daur Mbak. Daur ulang Pancasila kayak ini Mbak, kayak metamorfosis dari ulat kepompong kupu-kupu itu Mbak. Itu kan siklusnya seperti itu Mbak. Pancasila seperti itu Mbak lihat. Jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu apa Mbak ketuhanan yang Maha Esa itu? Yaitu iman poinnya Mbak. Kalau iman, outputnya iman apa Mbak? Aman Mbak. Aman kita dari harta, nyawa, dan martabat kita Mbak. Setelah sila kedua Mbak, itu kita harus melaksanakan namanya kemanusiaan yang adil beradab. Poinnya sila kedua apa Mbak? Pendidikan, budaya, dan peradaban bangsa. Yaitu pendidikan Mbak. Pendidikan ada banyak Mbak. Ada pendidikan di dalam keluarga dan di luar keluarga. Pendidikan formal maupun non formal. Nah itu. Nah setelah itu kita harus melaksanakan sila ketiga Mbak. Ini urut Mbak. Sila ketiga apa Mbak? Orang-orang yang tadi yang sudah terpelajar tadi Mbak, dan berjiwa kerjasama, itu mendirikan Mbak partai politik, LSM, perkumpulan dan lain-lain tuh Mbak. Nah ini Mbak, di sini Mbak sila ketiga ini adalah
orang-orang yang mendirikan partai politik harus sudah lulus sila pertama dan sila kedua, Mbak Wilia. Barulah mendirikan partai politik karena sudah jiwanya bersatu, Mbak. Dari sila ketiga ini barulah kita harus melaksanakan sila keempat, Mbak. Yang tadi di awal kita bahas, Mbak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari orang-orang yang sudah terpelajar tadi yang sudah mendirikan partai politik, Mbak, membuat kriteria pemimpin, Mbak. Oh, pemimpin yang benar untuk Indonesia apa? Kalau kita nyontoh lah, paling gampang sifatnya Nabi Muhammad, Mbak. Sidik, tablik, amanah, fatona. Misalkan seperti itu, Mbak, ditambahi apa? Nah, baru orang-orang yang sesuai dengan kriteria ini, Mbak, itu dipilih melalui MPR, Mbak Ulia. Dipilih melalui MPR, dicalonkan oleh MPR, barulah bisa pemilihan langsung, Mbak. Jadi sudah difilter nih sama wakil-wakil rakyat ini di MPR, barulah boleh memilihkan secara langsung, Mbak. Nanti rakyat tinggal merem pasti dapat yang terbaik, Mbak. Setelah itu, kalau sila keempat terlaksana, otomatis sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terlaksana. Sila kelima itu outputnya apa, Mbak? Terwujudlah keadilan dan kesejahteraan. Sejahtera itu simpel aja, Mbak, kalau menurut saya, Mbak, dari Partai X, Mbak. Sejahtera adalah tercukupinya, Mbak, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal, dan pendidikan maupun kesehatan, Mbak. Itu adalah 5 hal dasar, Mbak, kebutuhan manusia. Sudah cukup, Mbak, negara fokus di sini aja, Mbak. Kalau sila kelima terwujud, otomatis iman kita nambah, Mbak. Sila pertamanya nambah, Mbak Wulia. Tapi kalau ini tidak terwujud, Mbak, keadilan sosialnya tidak terwujud, kesejahteraan tidak terwujud, ini sama dengan berlawanan jarum jam, Mbak. Lama-kelamaan iman kita kosong, Mbak. Akhirnya kita timbullah sila ke-0 tadi, Mbak, keuangannya maha kuasa, yang sudah banyak teman-teman di lapangan itu ngomong seperti itu, Mbak Ulia. Jadi sila ke-0 timbul karena ya itu tadi, Mbak, keimanan kita tergerus karena sangat susah mencari keadilan dan kesejahteraan di negara kita. Akhirnya orang tambah nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya sila ke-0 timbul, Mbak. Lebih percaya daripada kekuatan uang daripada kekuatan Tuhan. Kan kalau Tuhan kan nggak kelihatan mana Tuhannya gitu, Mbak. Nah kalau uang kan kasih uang ini bisa langsung buat beli kilo misalkan, Mbak. Kalau Tuhan kan gimana? Nah itulah yang menyebabkan ini, Mbak, ya, lama-kelamaan bangsa kita ini menjadi dalam tanda kutip munafik, Mbak. Nah ini yang harus kita hindari, Mbak. Nah perubahan struktur ketatanegaraan ini salah satunya adalah mengembalikan kita, Mbak, keimanan kita, Mbak. Karena ujung-ujungnya ini adalah tauhid, Mbak. Percaya sama Tuhan. Sebenarnya Pancasila ini sangat luar biasa, Mbak Aulia. Cuman untuk pelaksanaannya itu kadang ya sangat jauh dari yang kita harapkan, Mbak. Karena sistemnya itu sudah tidak jelas, Mbak. Rakyat mau melapor kemana? Kalau dizolimi oleh oknum misalkan, katanya mau menuju keadilan, gitu loh, Mbak. Sekarang kita kalau ngomong sistem tata negara kita yang sekarang, Mbak, rakyat aja tidak ditulis loh, Mbak. Di struktur organisasi negara itu, Mbak, rakyat aja tulisannya rakyat nggak ada, Mbak. Di mana nggak kelihatan, Mbak. Nah, di usulan dari Partai X dan Sekolah Negarawan itu rakyat kita tempatkan di atas, Mbak. Karena kita menganut sistem negara kita apa, Mbak? Republik. Nah, bedanya apa republik dengan kerajaan, Mbak? Kalau kerajaan, otoritas tertingginya ada di raja, Mbak. Kalau republik, otoritas tertingginya ada di rakyat. Cuman kok nggak pernah ditulis, Mbak. Rakyatnya tuh nggak pernah ditulis dulu, Mbak. Ini kritikan keras dari Partai X dan Sekolah Negarawan, Mbak. Jadi hal yang niscaya ini, Mbak, amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita ingin segera mewujudkan kesejahteraan. Karena negara kita kaya, Mbak Ulia. Jadi kita punya potensi kekayaan laut kita, Mbak, 9.000 triliun per tahun, Mbak. Dan kekayaan alam kita itu 200.000 triliun, Mbak. Kalau kita ngelola negara ini dengan manajemen yang bagus sesuai dengan big korporasi, maka tidak akan timbul, Mbak, oligarki itu, Mbak. Seperti itu, Mbak Ulia. Baik, jika sistem ketatanegaraan ini berhasil dibangun ulang, berapa lama Indonesia akan menjadi negara maju? Ya, kalau itu seperti ini, Mbak. Kalau kita terapkan, hari pertama diterapkan aja, Mbak. Itu iklim negara kita, cuacanya atau apa itu langsung adem, Mbak. Kita kalau ngomong negara kita maju, sekarang majunya acuannya mana ini, Mbak? Mau mengacu ke Amerika atau ke Eropa atau gimana, Mbak? Kalau saya ngomong sejak itu diterapkan, Mbak,
kita langsung negara maju karena kita menjadi diri kita sendiri. Karena kita nggak akan kiblat ke barat timur, nah kita punya kiblat sendiri, Mbak. Nusantara ini sangat luar biasa. Bahkan mbah-mbah kita dulu, Mbak, itu ada namanya Kerajaan Majapahit, Mbak. Itu menjadi pusat peradaban, Mbak. Hampir berapa ini, Mbak, wilayahnya, Mbak, sampai ke Vietnam, Mbak Wilia. Dan ternyata di Majapahit ini, Mbak, ini pendiri bangsa kita, Mbak, kayaknya nyontoh di sana, Mbak. Kayak bendera merah putih itu dari Majapahit, Mbak. Terus lambang Garuda Pancasila, Mbak. Itu lambang Garudanya nyontoh Majapahit juga, Mbak. Bhinneka Tunggal Ika juga nyontoh Majapahit, Mbak. Bahkan kemungkinan Pancasila ini nyontoh Majapahit, Mbak. Cuman mungkin di Majapahit 5 sila, tapi silanya mungkin beda loh, Mbak ya. Cuman kan dasar 5 ini mungkin nyontoh juga dari mbah-mbah kita itu loh, Mbak. Sejak kita merdeka, kita ngomong nggak percaya nih sama kerajaan dijelekan, Mbak. Kita republik. Nah, cuman republik yang seharusnya menurut teorinya, Mbak, kalau republik rakyat nomor 1, tidak ada, Mbak, republiknya, Mbak. Rakyatnya itu tidak digambar, Mbak, di struktur organisasi kenegaraan kita. Nah, itulah yang Partai X perjuangkan, Mbak. Jadi rakyat itu kalau ada gambarnya nanti bisa ditayangkan, Mbak, ya, di ini. Itu rakyat langsung nomor 1, Mbak Aulia. Jadi kalau kita ngomong seberapa lama kita maju, sejak itu diganti sudah langsung maju, Mbak, kita. Dan struktur organisasi ketatanegaraan yang kita tawarkan, yang sudah kita konsep, Mbak, itu satu-satunya di dunia, Mbak Aulia. Tidak ada negara di dunia yang sama dengan konsep yang Partai X buatkan. Baik Pak Rinto, terima kasih atas waktunya. Dan untuk penonton Partai X, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Kami Partai X izin pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemajuan.